berkat Tuhan atas kita sekalian, dan kita akan segera masuk dalam acara inti pemaparan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Bambang Nurseno. Sebelum itu saya akan menyampaikan sedikit informasi tentang Bapak Bambang Nurseno. Kiranya nanti Bapak Bambang Nurseno juga bisa melengkapi. Bapak Bambang Nurseno lahir di Ponorogo tanggal 31 Maret tahun 1964. Beliau adalah pendiri Institute for Syria Culture Studies atau ISCS. Bapak Bambang Nurseno kerap kali melakukan dialog-dialog, terutama dialog antar agama, maka tepat jika pada malam hari ini berbicara tentang pluralitas yang ada dan bagaimana kita mesti bersikap di tengah situasi keadaan seperti itu. Beliau adalah alumni kajian Islam dan perbandingan agama dari Mahadar Komponi Al-Dirasat Al-Arabiyah di Kairo, Mesir tahun 2005. Bapak Bambang Nurseno juga mendapatkan gelar doktor dalam bidang ilmu hukum dari Universitas Brawijaya Malang. Secara produktif menghasilkan banyak karya lewat buku-buku yang diterbitkan, diantaranya Telaah Kritis Injil Barnabas, Antara Bayangan dan Kenyataan, Religi dan Religiusitas Bung Karno, Dialog Teologis Kristen Islam, Menyongsong Sang Ratu Adil, The History of Allah, Khalil Gibran, Yesus yang disalib. Haruskah Anda percaya kepada saksi-saksi Yehuwa? Peranan hukum adat dalam politik hukum nasional Majapahit. Dan juga ada banyak artikel-artikel maupun jurnal-jurnal yang ditulis dan penelitian-penelitian yang dilakukan dalam kajian lintas agama. Kita akan menyambut Bapak Bambang Nurseno yang akan menyampaikan pemaparan dengan tema Quo-Vadis, Gereja di Tengah Pluralitas Agama dan Budaya. Waktu kurang lebih 45 sampai 60 menit saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Dr. Bambang Nurseno. Dipersilahkan. Ya, terima kasih saudara-saudara. Terima kasih Pak Sino. Apa saya sudah dijadikan co-host untuk bisa menayangkan PPT saya ini? Sudah. Muhammad, monggo. Ya, monggo sip. Ini sudah. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Kali ini kita akan berbicara tentang tema yang menjadi pergumulan gereja di tengah-tengah pluralitas agama dan budaya. Nah, sebenarnya berbicara tentang pluralitas agama dan budaya itu bukan hal yang baru bagi kita orang Indonesia. Jauh sebelum bangsa-bangsa Barat menyadari kajian atau pergulatan pemikiran tentang multikulturalisme. Ratusan tahun sebelum itu kita sudah punya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Yang konteksnya itu adalah bagaimana mengelola kemajemukan masyarakat Majapahit yang didominasi oleh dua agama, yaitu Hindu, aliran Siwa, dan Buddha. Sehingga ketika para founding fathers kita mendirikan negara ini, maka filosofi Bhinneka Tunggal Ika itu kembali diaktualisasikan
tentu dalam konteks yang lebih luas. Bukan sekedar agama, tetapi juga pluralitas dalam adat istiadat, budaya, bahasa, hukum adat, dan sebagainya. Bagaimana seharusnya kita orang Kristen menyikapi ini? Tentu pluralitas itu tidak bisa dihadapi, tetapi dijalani. Nah, artinya tidak merupakan sebuah tantangan yang terlalu dirisaukan, tetapi harus menjadi modal dasar kita di dalam menentukan tugas dan panggilan kita di tengah-tengah masyarakat majemuk. Di satu pihak kita tidak kehilangan pesan Injil untuk menyatakan kebenaran iman, tapi di pihak lain juga kita tidak asing dengan problem di masyarakat majemuk. Nah, di dalam iman Kristen itu sebetulnya ada kriteria kebenaran. Yang pertama, kebenaran secara ajaran, ortodoksia. Yang kedua, kebenaran secara perilaku hidup yang disebut ortopraksia. Dan yang ketiga, kebenaran di dalam penyembahan atau ortolatria. Kristus jelas-jelas mengakui posisi ahli Taurat dan orang Farisi dalam konteks ortodoksia, sehingga Kristus mengatakan bahwa mereka duduk di atas kursi Musa. Kursi Musa itu adalah otoritas pengajaran di sinagoga atau rumah ibadat Yahudi. Berarti dari sudut pandang pengajaran yang benar, sebenarnya Kristus tidak bermasalah dengan cara berteologi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Tetapi yang menjadi masalah bagi Kristus adalah karena mereka bisa berbicara, cakap mengajar, tapi tidak bisa melakukan. Itulah yang dikutuk oleh Injil, sehingga celakalah hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, kamu menjelajahi lautan dan daratan hanya untuk menjadikan orang Islam dalam agama, orang lain masuk dalam agamamu, tapi setelah itu kamu buat dia lebih jahat dari sebelumnya misalnya. Tetapi sebaliknya dalam posisi yang berbeda, Kristus sangat ramah terhadap orang Samaria. Ada perempuan Samaria, kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Tetapi Kristus tetap tidak kehilangan ortodoksinya, penegasan tentang kebenaran ajaran. Kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi secara ortodoksia, Kristus sejalan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Secara ortodoksia, kebenaran ajaran, metode pengajaran. Tetapi secara ortopraksis berseberangan. Sementara dengan orang Farisi, sementara dengan orang Samaria, Kristus secara ortopraksi memuji mereka. Tetapi secara ortodoksia, Kristus menegaskan bahwa kamu menyembah Allah yang tidak kamu kenal, kami menyembah Allah yang kami kenal, karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Kalau aspek ortolatria tentu itu mengikuti aspek ortodoksia, karena penyembahan itu muncul dari keyakinan yang benar. Nah, kiranya pemikiran dasar dari kitab suci ini menjiwai seluruh pergulatan pemikiran kita di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat plural. Secara khusus sebagai gereja yang berkarya di tengah-tengah kebudayaan Jawa, orang Jawa itu sejak awal memang sudah menggumuli iman atau keyakinannya di tengah-tengah pluralitas agama. Ketika masuknya agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, itu dihayati. Dan ada 3 matra dalam spiritualitas Jawa yang sangat penting. Dan itu bisa mendasari bagaimana gereja nanti menentukan posisi di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, secara khusus adalah gereja-gereja di Jawa. Yang pertama, tema sentral itu adalah sangkan paraning dumadi.
Dan itu bukan karya sejak zaman Islam. Jauh sebelumnya, meskipun tentu dalam hal-hal yang sifatnya universal, setiap agama itu mencari apa yang disebut sangkan paraning dumadi. Kalau dalam istilah Islam itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Nah, di masa pra-Islam sebetulnya sosok Bimo itu menjadi gambaran tentang pencarian orang Jawa tentang sangkan paran tadi. Dan itu pertama ditulis dalam prasasti Balitung pada abad ke-10, sekitar tahun 907. Di mana digambarkan dalam prasasti itu, si Galigi mawayang buat yang macarita bima ya kumara. Jadi Galigi memainkan wayang untuk menyembah Tuhan yang bercerita tentang Bima ketika masih muda. Ada apa Bima ketika masih muda? Ngulati toyo wening. Makanya mulai dari zaman Dyah Balitung, nanti di era Islam kemudian sosok Bimo Suci itu diislamkan menjadi Syekh Meloyo. Kemudian di era Kristen di Jawa Timur misalnya, Kiai Dasimah itu ketika bertemu dengan Mbah Pulen di Ngoro, yang dicarinya adalah ngulati toyo wening yang ditemukan dalam Kristus sebagai air kehidupan. Itu sebetulnya ada kontinuitas. Yang kedua adalah memayu hayuning bawono. Kalau di era Hindu itu dikenal manusia itu berada di dalam praksis sangkan paran yang tujuannya ada dua. Satu muksa. Muksa artam jagat yagita yascaiti dharma. Jadi tugas manusia itu mencapai kemanunggalan, kembali kepada Gusti Allah, mulih marang mulaniro, dan yang kedua menciptakan jagat hita. Jagat hita itu hayuning bawono, damai di bumi. Itulah dharma, itulah agama. Dalam Islam dikenal dengan rahmatan lil alamin, sekaligus digambarkan relasi antara hablun minallah wa hablun minan nas secara vertikal dan horizontal. Di dalam iman Kristen itu dikenal dengan ungkapan yang sangat terkenal sekali, Gloria in excelsis Deo et in terra pacumnibus bonae voluntatis. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, al-masjudillahi fil ali wa alal artis salam wa bin nasil masarat, dalam terjemahan bahasa Arab. Dan damai di bumi bagi manusia yang berkenan kepadanya, itu yang berkehendak baik. Dan yang ketiga, puncak daripada trimatra itu adalah manunggaling kawula Gusti. Nah, dalam akar ajaran Hindu ada ya manusia, ciptaan ya ciptaan, pencipta ya pencipta. Ada jarak antara al-khaliq dan al-makhluk, pencipta dan ciptaan. Maka dalam ketegangan antara dua pandangan yang bertitik tolak ini atau bertolak belakang ini, maka Serat Centini dari abad 17, khususnya dalam refleksinya tentang kasus Syekh Siti Jenar, itu mengungkapkan nurasi jinura loro abido nurabido loro ning atunggil, bukan satu, bukan dua, berbeda tapi tidak berbeda, dan keduanya adalah tunggal. Nah, dalam era Kristen itu diperdalam dengan wedaring wahyu Tritunggal Jati. Jadi bagaimana misteri Allah Tritunggal seperti yang dikemukakan dalam tulisan-tulisan para pendahulu kita, termasuk misalnya kalau di gereja Jawa itu tulisan dari B.M. Skurman, Pambiae Kekerani Ngaurip misalnya, atau ungkapan yang sangat terkenal ketika Kiai Tunggul Wulung hendak naik ke Gunung Kelut, kemudian dicegah oleh Endang Sampurnawati sebagai seorang petapa Jawa perempuan, lalu muncullah
di antara mereka berdua itu semacam cangkriman ngelmu yang diungkapkan begini kira-kira, Ratu adil rawuh mertamu, tamu mbagekake sing ditamoni, sebiting tanpa sangu. Siapakah dia? Jadi Ratu adil, ratu dalam bahasa Jawa itu bukan raja perempuan. Kalau raja perempuan itu rani. Ratu itu kata netral yang artinya raja. Raja keadilan datang untuk bertamu. Tetapi anehnya tamu itulah yang menyilakan si tuan rumah. Kenapa? Karena tuan rumah yang sebenarnya bukan tuan rumah itu, tetapi tamunya tadi. Mereka itu sejalan dengan sebetulnya jawabannya ada di dalam Injil Yohanes. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Kenapa tidak mengenal Kristus? Karena sebiting tanpa sangu. Nah, sementara yang kedua itu diungkapkan hal yang juga menarik. Woh kemiri tiba saiki nanging kena dipanen dek wingi. Siapa? Nah, buah kemiri jatuhnya hari ini, tapi bisa dipanen kemarin. Siapa? Dua-duanya menjawab Yesus Kristus. Karena Kristus sebelum kedatangannya ke dunia, dalam wujud praeksistensinya dia adalah firman Allah. Pada mulanya adalah firman dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu Allah. Sebelum Abraham jadi aku sudah ada, kata Kristus. Jadi itu pergulatan tentang praeksistensi Kristus sebagai firman Allah. Nah, sebetulnya orang Jawa ketika berhadapan dengan misteri Allah Tritunggal, itu adalah pendalaman iman yang luar biasa. Oleh karena itu saya selalu mengatakan, di tengah-tengah era postmodern, di mana kadang-kadang kita orang-orang Kristen itu dibuat menjadi minder karena serangan agama lain terhadap ajaran ketuhanan iman Kristen. Justru saya sangat membanggakan itu. Karena apa? Tritunggal itu kalau di dalam bahasa Yahudi itu sebagai Ein Sof. Ein itu artinya tanpa, Sof itu batas. Dia yang tanpa batas. Jadi itulah, maka saya gunakan istilah wedaring wahyu Tritunggal jati. Dan ini yang seringkali menjadi ejekan di tengah-tengah masyarakat majemuk. Secara khusus adalah orang awam. Jadi pikirnya kalau kita menyebut Bapa, Putra, Roh Kudus itu dianggap bahwa Tuhan itu tiga. Terus secara primitif menuduh bahwa Allah itu beranak, itu kan sebetulnya itu orang yang belum menggoni rasa. Orang seperti itu sebetulnya tidak bisa membedakan antara satu Tuhan dengan satu benda. Tetapi tidak semua orang seperti itu. Dalam konteks pergulatan hidup yang semakin akrab satu sama lain, itu saya kira nantinya bisa saling belajar. Nah, oleh karena itu dalam konteks Indonesia, ketika kita berdialog dengan saudara-saudara Muslim, ini tidak semuanya, tapi kebanyakan, sebetulnya yang kita lakukan adalah meluruskan miskonsepsi tentang siapakah Yesus. Dan saya mengatakan kepada teman-teman semuanya, jangan bosannya untuk mengulang-ulang ini. Karena mengulang-ulang itu sebenarnya pola Alkitab. Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Engkau harus mengingat ini ketika engkau bangun dari tidur, ketika engkau terjaga, ketika engkau dalam perjalanan. Itu kan pola yang secara transistoris diulang-ulang untuk menyatakan bagaimana dan siapa Tuhan itu. Maka bagi orang Kristen, ketika imannya disalahpahami, itu sesungguhnya kesempatan untuk bersaksi apa yang kita imani. Jadi saya tidak setuju dan saya kurang cocok dengan model-model kesaksian pindah agama. Karena itu bisa melukai pihak lain. Sekalipun ya mungkin orang suka yang seperti tapi saya tidak suka. Karena saya itu suka dengan kesantunan, tapi keterbukaan dan ketegasan dalam menyatakan sikap.
Nah, kalau kepada orang Hindu, Buddha, Konghucu, Tao, ateis, kebatinan Jawa, itu malah memperkenalkan Kristus. Ketika Otto dan Gessler datang ke tanah Papua, tentu orang Papua tidak mengenal siapa Yesus. Begitu juga Nommensen, begitu juga Yosef Kam di Maluku. Tetapi ketika para penginjil datang ke tanah Jawa, orang Jawa sudah mengenal Yesus itu dengan sosok Nabi Isa. Makanya susah payah ketika misionaris datang ke Jawa tidak berhasil. Justru keberhasilannya dilakukan oleh kiai-kiai Kristen seperti Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadrah, Kiai Tosari. Nah, seperti itu, bahwa ada pola berteologi yang mungkin tidak disepakati oleh cara pandang teologi barat kita, itu hal-hal yang wajar. Tetapi ada banyak yang bisa kita pelajari. Bayangkan, di tengah-tengah gereja modern sekarang ini gagap ketika ditanya tentang Allah Tritunggal. Kiai Tunggul Wulung sudah bicara tentang wah kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek. Yang jelas-jelas itu adalah mengungkap praeksistensi Kristus. Begitu juga ketika praktek eksorsisme, pengusiran setan, itu dilakukan. Romo Allah, Putro Allah, Roh Suci Allah, teteluni tunggal sawiji. Itu kan gambaran tentang bagaimana kita memiliki cara berteologi yang kontekstual dengan budaya kita. Dan itu tidak bisa dipukul rata di setiap daerah, di setiap budaya. Oleh karena itu, saya jujur-jujurnya mengatakan saya lebih suka berdialog teologis ketimbang berdebat. Karena perdebatan itu menyisakan rasa kalah dan menang. Ya, kalau sekarang orang pada ngomong tentang hari santri, saya malah mengusulkan kalau bisa, kenapa tidak diperingati hari priayi nasional? Orang jangan menganggap priayi itu adalah kelompok yang terpisah dari masyarakat, tidak. Munculnya Budi Utomo itu kan gerakan priayi. Penemuan kitab Negara Kertagama itu adalah awal refleksi kita dalam konteks kebangsaan. Sehingga kita menyadari wilayah negeri yang begitu luas itu kan dari negara Kertagama. Sebelum itu, Demak itu bukan negara nasional. Yang namanya Pajang, Ternate, Tidur itu kan negara-negara lokal. Nah, semestinya jasa dari kaum priayi yang pertama kali memperkenalkan budaya Jawa, budaya Barat itu menjadi satu. Maka muncullah Budi Utomo. Katanya R. Supomo, seumpama tidak ditemukan kekawin negara Kertagama tahun 1894, mungkin Budi Utomo tidak berdiri katanya. Dari Budi Utomo lahirlah Sumpah Pemuda, kemudian puncaknya adalah proklamasi 17 April 45. Jangan membayangkan priayi itu hanya sekedar ndoro aden yang tidak pernah bertegur sapa dengan rakyat. Ada banyak tokoh-tokoh keraton karena akses dalam kehidupan modern itu kan mereka yang mampu sekolah. Seperti itu, tapi itu hanya selingan saya. Karena itu ketika saya sampaikan prinsip-prinsip iman Kristen tanpa harus melukai orang lain, maka relatif bisa disambut. Saya ini bicara tentang ketuhanan Kristus, tentang Allah Tritunggal. Sama sekali saya tidak pernah mengkompromikan apa yang saya imani. Tetapi toh buku saya bisa beredar luas, diberi kata pengantar oleh Pak Said Tagil misalnya. Itu kan karena kita tidak saling melupai. Bahwa pada konteks agama masing-masing Pak Agil tidak setuju dengan pendapat saya, begitu juga sebaliknya. Tapi kita bersetuju dalam ketidaksetujuan. Lah ini nggak bisa dicapai dengan model-model perdebatan menang kalah. Itu bukan budaya kita orang Indonesia. Maka bagaimana kita bersaksi tanpa melukai, ya, beriman di tengah konteks masyarakat multi iman, aman secara hukum, ramah secara budaya. Ini yang selalu saya katakan. Makanya saya tidak pernah mau diundang dalam channel-channel perdebatan, tidak pernah mau saya, itu bukan saya, itu bukan Indonesia. Nah, saya berjalan pada rel saya, karena saya lebih percaya dengan dialog teologis yang tidak melukai pihak lain.
bahwa kita berkata tegas, iya kita berkata tegas, tapi itu kan tidak harus dalam semangat merendahkan pihak lain. Semua bisa didialogkan. Nah, apalagi kita juga punya modal bahwa kekristenan itu masuk ke Nusantara sebetulnya jauh sebelum misi kedua yang dilakukan oleh orang-orang Eropa. Dan ini salah satu dokumen yang ditulis oleh seorang Muslim yang bernama Abu Soleh Al-Armini, yang menyaksikan bahwa kekristenan sudah masuk di wilayah Barus pada sekitar tahun 645, dan Fansur di situ disebut Barus. Ada penulis lain yang membaca Mansur itu di Mesir. Tetapi kalau kita lihat, dan itu dalam penelitian Dennis Lombard, CS dan sebagainya, itu lebih menunjuk kepada Sumatera. Ya, di sana disebutkan bahwa Fansur fiha ida biya wa jami'ah min biha minnan nasara nasatira. Jadi Fansur di sana terdapat banyak gereja dan semua berasal dari orang-orang Kristen Timur, khususnya dari Syria Timur. Dan demikianlah keadaannya. Ya. Wal hal biha kadzalika wa hiya allati yasala minha al-kafur wa hadzal sinfu yanbu'a minal kasyab. Dari sana berasal kafur, yang bahan yang merecik dari pohon itu misalnya. Wa hadhiyal Madinah, dan di kota ini biha bi'at wa khida ala ismi sidna wa sayyida al-adra at-tahirah mar'at Maryam. Dan di kota itu ada satu gereja dengan nama Bunda Perawan yang Murni Maryam. Jadi maka itu diidentifikasi baik itu oleh IWM Baker maupun oleh Sucipto, para sejarawan sebelum kita itu menuju kepada misi pertama Kristen di wilayah Barus. Itu konteks sejarahnya. Nah, kemudian kita ini sering diukur dari ukuran agama orang lain. Kalaupun saya sering mengutip Quran dalam dialog, saya tidak dalam posisi untuk mencari pembenaran iman saya dari kitab suci orang lain. Tetapi dalam semangat kejujuran bahwa kritik yang diarahkan kepada kekristenan itu bukan yang kita imani. Misalnya teks ini ya, surat An-Nisa 171. Ya ahlal kitab la taqlu fid dinikum wa la taqulu Allah ilal haq. Wahai ahli kitab, ini maksudnya orang Yahudi dan orang Kristen, jangan berlebih-lebihan dalam agamamu dan jangan berkata tentang Allah kecuali yang benar. Nah, ini sebetulnya ajakan untuk berdialog, loh. Lalu Quran memberikan statement tentang siapakah Isa, inamal masih Isa ba'nu Maryam, Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan sesungguhnya Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah Rasul Allah dan firman-Nya yang diberikan kepada Maryam dan roh daripadanya. Artinya bahwa sekalipun Quran itu menolak Kristus sebagai Tuhan atau kesalahpahaman bahwa Allah itu beranak misalnya, tetapi apa yang oleh orang Kristen dijadikan landasan mengapa kita percaya Kristus itu sebagai Tuhan, itu justru karena Kristus itu adalah firman Tuhan. Dan itu bunyinya sebetulnya mirip sekali dengan apa yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, yang dalam terjemahan bahasa Arab juga disebut al-kalimah, kalimatullah. Fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah. Hadza kana fil badi indallah kullu shay'in bihi kana wa bi ghairihi lam yakun shay'un mimma kan, misalnya. Jadi pada mulanya adalah kalimah, firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini dalam Injil bahasa Arab, bukan dengan Quran. Tentu pengertian Injil tentang Isa atau Yesus sebagai kalimatullah itu beda dengan pengertian Quran tentang Yesus sebagai kalimatullah. Tetapi anehnya dari istilah atau terminologi yang sama, keduanya mengembangkan penafsiran yang berbeda tentang siapakah Kristus. Nah, itulah sebetulnya dialog teologis yang harus mengurai
kesalahpahaman itu. Seperti itu, saudara, kira-kira seperti itu. Kemudian Isa itu Rasulullah, maka dikatakan fa'aminu billahi wa rusulihi, dan berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Nah, di sini kan Yesus disebut Rasul, tapi tidak berarti kemudian seperti Zakir Naik mengatakan, ya, Yesus sendiri disebut Rasul, kenapa kamu katakan Tuhan? Lah itu kan memahami agama orang lain dari sudut pandangnya dia, tidak boleh yang seperti ini. Itu pun tidak ilmiah, karena apa? Mengukur orang lain dari ukurannya dia. Sedangkan istilah Rasul sendiri definisinya belum sama. Istilah Nabi sendiri definisinya belum sama, kok Anda mengatakan Yesus Nabi atau Tuhan. Gitu kan? Nah, sekarang definisinya apa dulu? Dalam Islam Rasul dan Nabi. Definisinya kan beda dengan iman Kristen. Pewahyuannya juga beda dengan Kristen. Ya, misalnya Rasul itu seorang yang menerima wahyu Allah dan wajib menyampaikannya kepada umat. Kalau Nabi menerima wahyu Allah dan tidak wajib menyampaikan kepada umat. Jadi Rasul sudah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Ini kan definisi Islam. Dalam iman Kristen Yesus disebut Rasul, ya. Misalnya dalam Ibrani pasal 3 ayat 1. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus misalnya. Tetapi Rasul di sini maknanya adalah apa dulu? Rasul ini imam besar perjanjian baru. Karena imam besar itu tugasnya menjadi utusan atau saliyah antara Allah dengan umat Israel. Konteksnya ketika upacara korban secara khusus Yom Kippur, perayaan penebusan dosa, Yesus sebagai imam besar perjanjian baru, ya otomatis dia menjadi utusan dalam konteks perayaan korban. Maka rasulnya Yesus jumlahnya juga 12. Seperti Israel juga 12 karena gereja adalah Israel baru. Di bawah 12 ada 70 tua-tua, 70 utusan, 70 utusan kongregasi. Makanya di bawah 12 rasul juga ada 70 murid. Jadi ini tidak ada kaitannya dengan rasul dalam definisi Islam. Nah, definisinya aja belum sama kok. Mau mengatakan mana yang benar. Ya toh? Nah ini loh, metode yang seperti ini yang saya namakan paralelisasi. Tapi tidak sama dengan model-model perdebatan itu. Ngomongnya banter tapi banyak salahnya. Yang seperti ini mengganggu konteks hubungan kita dalam berbangsa dan bernegara. Kita tidak perlu harus takut bahwa Injil itu tidak bisa dikabarkan. Tidak perlu, kan Roh Kudus yang berkarya untuk itu. Tapi sebagai seorang pengikut Kristus ya kita mempertanggungjawabkan iman kita. Bagi saya, semakin banyak orang mengkritik iman Kristen, semakin banyak saya membuat jawaban. Dan itu tidak ada urusannya dengan melukai orang lain, kan itu Anda jawab. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, ya betul. Tapi beriman kepada Allah menurut definisi siapa. Rasul definisinya apa dulu, kan begitu kan. Lah kemudian ditegaskan, wala takhulu salasa. Jangan kamu mengatakan Allah itu 3. Yang bilang Allah 3 itu ya siapa? Kan begitu kan? Intahu khairul lakum, itu lebih baik bagimu. Lalu ditegaskan, innamallah ilahun wahid, sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang esa, sembahan yang esa, subhanahu ayyakuna waladun. Maha suci Allah daripada mempunyai anak. Nah, kita semua ini sepakat. Ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakil. Semua kita sepakat. Allah itu tidak beranak. Memang orang mana yang mengatakan Allah beranak secara primitif ya. Makanya dalam pengakuan iman panjang kita kan mengatakan, dan aku percaya akan Yesus satu-satunya Tuhan atau Tuhan yang satu, Yesus Kristus putra Allah yang tunggal, yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Mana ada orang diperanakkan dari Bapa? Semua orang diperanakkan dari ibu, dari mama. Itu artinya bukan beranak secara fisik, tapi pengungkapan pewahyuan diri Allah melalui firman-Nya. Dan firman di sini maksudnya bukan kata-kata verbal, tapi firman ini maksudnya adalah logos ilahi, pikiran ilahi yang ada dalam wujud Allah yang kekal
bersama dengan rohnya yang kekal. Itulah Tritunggal Maha Kudus. Apalagi kalau dikatakan, kafirlah orang yang mengatakan Allah itu adalah ketiga dari yang tiga. Amin, betul itu. Memang tidak ada orang Kristen yang percaya Allah itu ketiga dari yang tiga. Mulai dari gereja-gereja ortodok di Timur Tengah. Kalau berdoa kan selalu Bismil ab walibni warohil kudus al ilahu wakid. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Allah yang esa. Sampai kepada gereja-gereja reformasi yang selalu mengucapkan votum dan salam tentang Tritunggal, dan lagunya ketiganya yang esa. Tidak ada orang yang mengatakan ketiga dari yang tiga. Ini mesti clear. Tidak usah kita ngomong tentang nabinya orang lain. Tidak usah kita ngomong kitabnya orang lain. Kita sampaikan ini saja. Ketika kesaksian kita itu tajam dalam pengertian argumentasinya, orang akan kalang kabut sendiri, apalagi yang iri-iri, mereka yang suka bikin hoax tentang iman Kristen. Gitu loh saudara-saudara. Ini pendekatan yang selama ini saya kembangkan. Kemudian ya, bagaimana kita memahami Tritunggal? Tritunggal dalam Perjanjian Baru itu misalnya ketika rumusan baptis itu kan dikatakan dan baptiskanlah mereka dalam nama. Itu di dalam bahasa Yunani, bahasa aslinya itu kan kata nama itu kan bentuk tunggal. Esto onoma. Baptis karena mereka dalam nama. Dan tidak dikatakan esto onomata dalam nama-nama. Tetapi di dalam nama yang tunggal. Karena nama itu di dalam teologi Ibrani yang pertama adalah mengungkap jati diri yang dinamakan. Yang kedua, nama itu mengungkap kehadiran. Ketiga, makanya kalau dikatakan mereka akan menghapus nama kami, artinya dia akan mati, gitu loh. Nah, kemudian yang ketiga, kuasa dibalik yang dinamakan. Nah, ternyata dalam nama tunggal itu ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Esto onomato patros keto iu keto agiu pneumatos. Kemudian dalam salam berkat itu dikatakan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus. Kemudian Kristus sendiri menegaskan praeksistensinya ketika dia mengatakan sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dari Allah itu tentu sabda Allah. Sabdo langgeng kang mijil saka Gusti Allah kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Ini Ein Sof, ini di luar konteks ruang dan waktu. Kemudian roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti Bapa itu sumber keilahian yang di dalam dirinya ada firman-Nya yang kekal, yang dikiaskan Putra, dan ada rohnya yang kekal yang disebut Roh Kudus. Nah, itu Tritunggal di dalam hakikat ilahi atau disebut Tritunggal secara ontologis. Tetapi kemudian di dalam karya Allah Tritunggal secara ekonomia misalnya. Pada waktu itu bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Di sini ada Kristus ketika firman itu menjadi manusia yang berdoa tadi, ada Bapa dan ada Roh Kudus. Lalu saat baptisan Yesus dalam inkarnasinya di Sungai Yordan, Roh Kudus dalam teofaninya dalam bentuk burung merpati dan suara Allah di surga. Ini mesti clear juga. Karena orang mengatakan kalau tiga itu satu. Nah, bagaimana waktu dibaptiskan tiga yang terpisah? Nah, yang terpisah itu kan wujud inkarnasinya. Bukan hakikat Kristus yang praeksisten, yang sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Kalau ceramah saya ini disiarkan di YouTube, Anda melihat gambar di layar televisi atau layar laptop Anda atau layar HP Anda bisa mengatakan itu Pak Bambang. Kalau YouTube saya itu ditonton oleh 1 juta orang di seluruh Indonesia, semua orang bisa menunjuk saya di 1 juta tempat yang berbeda tadi katanya Pak Bambang. Padahal hakikat saya ada di Malang. Itu artinya apa? Yang Anda tonton, yang Anda
identifikasi sebagai saya itu adalah wujud penjelmaan saya lewat teknologi informasi. Tetapi bedakan dengan ontologi saya, yaitu hakikat saya sendiri. Begitu juga tentang pernyataan Allah di dalam Kristus ketika inkarnasinya ke dunia, begitu juga tentang Roh Kudus dalam wujud burung merpati. Bukan berarti burung merpati itu Roh Kudus kan. Nah ini kan bahasa batin. Ini kan metafisika. Tidak bisa kemudian digambarkan sesederhana orang mengatakan, waktu Yesus disalib di surga tinggal berapa? Lah wong kamu belum bisa membedakan satu Tuhan dengan satu batu. Tuhan itu kan bukan benda yang terikat ruang dan waktu. Ini mesti clear yang seperti ini. Nah inilah tantangan kita bergereja. Jadi di tengah masyarakat majemuk yang sering disalahpahami, jangan marah tapi berpikirlah bagaimana mencari jawaban yang bisa dimengerti oleh pihak yang salah paham. Maka kalau diungkapkan di dalam bagan itu kira-kira begini. Ketika kita bicara Allah itu ada, tentu adanya tidak sama dengan adanya manusia yang terikat ruang dan waktu. Tentu adanya tidak seperti adanya benda yang apabila 3 dikurangi 1 tinggal 2. Ya kan? Ketika firman menjadi manusia di surga kosong. Loh, Anda salah metodologis, itu sesat berpikir. Karena Tuhan yang adalah roh adanya yang tidak terikat ruang dan waktu, disamakan dengan benda yang terikat ruang dan waktu. Nah, yang disebut Allah itu dalam iman Kristen, itu adalah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Artinya dalam dimensi ya, artinya dahulu, dimensi kini, dan dimensi akan. Makanya disebut wihu hayah, wihu howeh, wihu yihye batif arah dalam doa Yahudi itu. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bukan entitas yang terpisah satu sama lain. Makanya di dalam iman Kristen, Bapa itu disebut sumber. Satu Allah yaitu Bapa. 1 Korintus 8 ayat 6. Dia adalah menjadi sumber keilahian yang katanya bapak-bapak gereja sebagai agenitos, tidak diperanakkan. Tetapi untuk mewahyukan diri dia memperanakkan firman-Nya. Ini anak di sini bukan anak fisik terus kemudian bidannya siapa? Kalau saya mengatakan Pancasila itu terlahir dari pikiran Bung Karno, bukan berarti ibunya Pancasila siapa? Ini kan pertanyaan-pertanyaan orang primitif yang tidak bisa membedakan metafisika dengan matematika. Ya. Nah, penyataan diri Tuhan itulah yang disebut dengan Sang Putra, satu Tuhan yaitu Yesus Kristus. Coba hayati kembali yang disebut pengakuan iman kita yang panjang itu. Itu sudah clear, nggak usah bikin sendiri-sendiri. Itu kan kanun al-iman, itu adalah syahadat Nikia Konstantinopel sebelum skisma, sebelum perpecahan gereja, ya, sebelum Katolik pisah dengan Ortodoks, sebelum Protestan ada pisah dari Katolik, semua iman gereja di seluruh bumi, gereja yang satu, kudus, am dan rasuli, ya pengakuan imannya itu. Nah, kemudian Roh Kudus itu prosesi keluar dari Sang Bapa, maka dikatakan keluar dari Bapa. Keluarnya Roh Kudus, diperanakkan Sang Bapa, Sang Putra dari Sang Bapa, itu mijile sabdo langgeng saka Gusti kang maha langgeng ing jaman kelanggengan. Karena kelanggengannya sudah langgeng, jangan membayangkan ruang dan waktu. Orang tanya kepada saya, waktu Yesus disalibkan di surga tinggal berapa? Kamu nggak lulus metafisika, baru bisa ngerti 1, 2, 3 Pak Gendut naik kuda, pertanyaan seperti itu. Ya toh? Sekarang realitas orang berpikir ini, kita lihat contoh ya. Orang berpikir paling sederhana itu namanya fisik. Misalnya, benda ini bulat, bakpao ini bulat. Semua mata lihat bakpao itu bulat. Tapi yang kedua, kita ngomong matesis. 5 kali 5 sama dengan 25. 25 kali 5 sama dengan 125. Mana? 125 itu mana?
Kan itu ada di angka. Angka lo itu Pak 125. Itu kan simbol 125. Mana wujudnya 125? Tidak ada, adanya di pikiran. Makanya matesis itu hitungan. Baru yang tertinggi namanya metafisik. Yang di atas atau di sebalik yang fisik. Itulah bicara tentang Ein Sof, tentang Tuhan yang tanpa batas. Seperti itu, saudara-saudara. Nah, apa yang dihayati dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu disebutkan oleh misalnya tulisan-tulisan dari teolog Latin, ya, disebutkan una substantia tres persona. Una substantia, satu substansi, tres persona, dalam 3 personalitas. Personalitas itu bukan personalitas yang terpisah seperti pemikiran Sigmund Freud, bukan. Ini personalitas bahasanya bapak-bapak gereja, ya kan? Seperti itu muncul pertama dari surat Ibrani tentang kata hipostasis. Hipostasios itu yang kemudian menjadi istilah di dalam teologi Kristen. Begitu juga kata ousia. Itu juga berasal dari bahasa Yunani, diterjemahkan substansia, the substance, ya. Kemudian dalam substansi yang satu itu ada 3 persona. Hubungannya seperti apa? Diskresi non separati. Dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Kena dipilah-pilah, tan kena dipisah-pisah. Kenapa tidak bisa dipisah? Lah Tuhan kok dipisah? Kalau Anda memisahkan Tuhan, berarti Tuhan terikat oleh ruang dan waktu dong. Misalnya, di sini Tuhan, lalu di wilayah sana bukan Tuhan. Berarti kan Tuhan tidak maha sempurna. Tuhan tidak sama dengan lagunya Bruri. Aku di sini, engkau di sana, memang beda. Iya, karena ketika Tuhan di sini, dia tidak ada di sana. Tapi Tuhan itu mencakup segala sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dengan ruang dan waktu. Nah, tarian trinitaris Bapa, Firman-Nya, dan Roh Kudus yang dinamis itu, yang melahirkan alam semesta, yang dikenal dengan jadilah maka semuanya jadi. Itulah yang disebut keberadaan makhluk. Keberadaan Tuhan itu ada sebagai sang pengada, ada sebagai yang maha ada, sekarang ada, dulu ada, dan seterusnya ada. Tapi adanya ciptaan dulu tidak ada, sekarang ada, besok tidak ada lagi. Nah, maka jangan menyamakan eksistensi Tuhan dengan ciptaan. Karena ciptaan itu semua hakikatnya creatio ex nihilo. Jadi Bapak Ibu, iman Kristen tentang Tritunggal itu mengungkap rahasia ilahi. Saya ngomong begini ini di forum-forum kebatinan, rata-rata lebih paham. Karena orang Jawa lebih ngerti bagaimana bahasa rasa, bahasa yang mengatasi ruang, waktu, klasifikasi, dan seterusnya. Nah itu bagaimana kita menampilkan diri kita di tengah kemajemukan tanpa gagap, tanpa ragu, karena hakikat iman kita sama sekali nggak ditentukan oleh penilaian orang lain. Tapi bagaimana kita mempertanggungjawabkannya sendiri dalam terang firman ilahi dan tanggung jawab terhadap Tuhan dan sesama. Sekarang persoalan istilah, ya. Sering orang mempersoalkan istilahnya. Jadi kalau kita menganggap bahwa Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab, ya mesti judulnya aja nggak ada dipersoalkan. Kata monoteisme itu juga berasal dari bahasa Inggris kan, yang kemudian pertama itu muncul itu abad 16 oleh Henry Moore. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan lain-lain. Maka dalam kamus bahasa Ibrani namanya monoteisme pun juga tidak ada di Alkitab kan. Mana ada kata monoteisme dalam Alkitab? Tidak ada. Yang ada Allah itu satu. Begitu juga kata tauhid juga tidak ada dalam Al-Quran. Bahkan di dalam kamus Ibrani Arab itu yang dinamakan at-tauhid itu adalah al-iman bi ilahin wahid. Itu sama dengan emunah bi el-ehad. Atau emunat hayyikut, iman kepada yang esa. Istilah tauhid, istilah Brahman Widya, istilah Tritunggal memang tidak ada dalam semua kitab suci.
Jadi kalau saya ditanya, mana ada istilah Tritunggal dalam Alkitab? Yang nanya ini Kristen lagi. Terus saya tanya, mana ada judul ajaran itu di dalam Quran? Yang namanya tauhid juga enggak ada. Judulnya dipersoalkan, isinya gagal paham. Ini kadang-kadang ini susah kita ngadepi orang-orang yang apa itu ya terlalu pede, tapi sebetulnya ya isinya itu enggak ada, kira-kira seperti itu loh ya. Nah, kemudian ini pengakuan iman dalam bahasa Arab, enggak usah saya masukkan di sini ya. Nah, kemudian setiap peralihan agama itu persoalan budaya. Itu menimbulkan apa yang disebut goro-goro. Goro-goro itu sebetulnya kalau diterjemahkan dalam bahasa yang lebih lebih modern itu terganggunya keseimbangan kosmik. Dan goro-goro itu selalu munculnya Semar Gareng Petruk Bagong. Itu artinya apa? Satria setinggi apapun kedudukannya itu tidak bisa merantasi gawe kecuali Semar Gareng Petruk Bagong yang tidak lain adalah cerminan dari budaya ibu kita, budaya asli kita, budaya Nusantara kita. Arab tidak bisa menyelesaikan. Buktinya di Timur Tengah perang terus. Ya toh? Begitu juga orang-orang Barat sekarang juga tidak bisa menyelesaikan itu. Yang bisa menyelesaikannya kembali ke dirimu masing-masing, ke jati dirimu masing-masing. Kita orang Indonesia berteologi dalam konteks Indonesia. Lebih lokal lagi, orang Nias berteologi dalam konteks masyarakat Nias, orang Ambon berteologi dalam konteks masyarakat Ambon, orang Jawa berteologi in loco dalam konteks masyarakat Jawa. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu tidak menghilangkan kebenekaan, artinya saya menjadi Indonesia, tidak kehilangan Jawa saya dengan kesukaan saya makan rawon misalnya. Tetapi juga saya menempatkan kejawaan saya, kekristenan saya dalam kekitaan Indonesia. Jadi antara pluralitas dan lokalitas kita itu harus satu. Kalau kita terlalu bhinneka, negara ini kacau balau, kocar-kacir. Tapi kalau kita terlalu tunggal ika, yang terjadi adalah hegemoni politik atau politik yang monolitis, ya tersentral, itu juga melahirkan diktator baru. Makanya itu sudah arif para founding fathers kita itu kembali kepada jati diri bangsa, karena memang yang namanya Semar Gareng Petruk itu yang menjadi keluar pada saat goro-goro ketika terganggunya keseimbangan kosmik. Karena apa? Antara lain karena peralihan agama. Ini satu contoh misalnya. Ketika Hindu masuk ke Indonesia, sebetulnya ada agama asli, agama lokal kan, yang itu sesungguhnya juga pertama-tama kaget. Biasanya sembahyang dengan ritus yang lebih sederhana, ini kok lebih rumit ya, munculnya agama Hindu, makanya muncul kisah tentang Aji Soko Dewata Cengkar. Dewoto itu Ista Dewata, ketuhanan yang Maha Esa dalam Hindu, Cengkar itu melawan, jadi melawan Dewata. Kemudian India diwakili oleh Aji Saka, Aji itu raja, Saka itu kan marga di India, Hauma warga Saka misalnya. Itu gambaran, tetapi masa transisi Hindu-Buddha ini dilewati dengan sangat alamiah, sehingga nggak terasa. Dampaknya itu, goro-goronya itu nggak terasa. Nah, pada saat Islam masuk ke Indonesia, mula-mula terasa. Makanya muncul yang namanya Sabdo Palon Noyo Genggong itu. Nah, itu pun juga munculnya pertama-tama karena apa? Keasingan. Sesuatu yang asing itu tanpa harus dipersiapkan itu menimbulkan gejolak. Makanya kemudian cara makan yang berbeda, cara sembahyang yang berbeda, itu ya dipersoalkan oleh orang Majapahit. Ini gambaran tentang ketika Kanjeng Sunan Ngampel bersama Raden Santri dan Raden Burereh
itu sholat, kelihatannya kok ini bisa mencium tikar, mijeti dengkul, lihat cara makannya juga aneh, lalu disuarakan dalam pupuh dandang gulo itu. Ya, nulyo ono wong anom sawiji. Nulyo ono wong anom sawiji, moro ngucap ring putra cempo, yaiku kurang pikire, babi kuri datan ayun kodok kangkung, datan pinokti, amilih daginge mendo, ambune kang prengus. Nanging sang putra cempo datan duka marang bocah Mojopait, mila cah sih nom-noman. Itu gambaran tentang babat tanah Jawa, bagaimana cara makan orang Islam itu dianggapnya tidak normal, babi gurih tidak dimakan, kodok tidak dimakan, tapi kambing yang aromanya tidak sedap justru dipilih. Tetapi Kanjeng Sunan Ampel lepas daripada ejekan itu karena apa? Anak-anak Mojopait itu masih muda. Jadi beragama itu juga mengandung selain mawas diri adalah pengendalian diri. Wis to awake dhewe dilok-lok nih macam-macam. Tapi kalau Anda bisa mempertahankan kualitas keimananmu, kita dapat 2 poin. Pertama, kita masih jadi orang Indonesia yang cinta damai. Kedua, justru kita bisa menyampaikan kesaksian itu tanpa melukai orang lain, tapi tajam dalam pengajaran. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian dalam konteks karena menghadapi kuatnya pengaruh penetrasi Hindu itulah, maka kemudian terjadi yang namanya semacam kontekstualisasi. Nah, misalnya ini, jimat kalimo sodo, itu diartikan kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan itu ada dalam babat Cirebon. Ini gambarannya wayang apa ini? Wayang sadat ini. Jadi ada gunungannya, ya, dengan kaligrafi Arab itu, atasnya tulisan Allah. Ini gambarnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Wayangnya mirip wayang Wahyu, dan itu satunya Prabu Yudhistira. Nah, ini dalam babat Cirebon. Pupuhnya pupuh belak-bak, itu tidak populer di tembang Mocopat Jowo, ya, tapi di Cirebon atau di Sunda itu masih ada. Cinarita sekali wis pada ngaji ujare, milani pun ceculuke sami aji cature, saking kana sami-sami pada ngaji ujare. Nah, itu kira-kira seperti itu lagu Sundanya. Dikisahkan ketika keduanya ngaji, katanya karena itu Yudhistira bergelar Samiaji. Itu kisahnya. Dari sana nama itu berasal dari karena sama-sama mengaji. Anda cari di ensiklopedia wayang India sana, Mahabharata, tidak ada itu Yayi Samiaji. Yang ada Yudhistira, Puntadewa, Panduputra. Begitu orang India baca wayang Jawa yang diislamkan tadi bingung. Tapi mulai dari zamannya Sunan Kalijogo sampai Pak Nartosabdo, Anom Suroto, dan almarhum Pak Mantep, Kresno itu kalau panggil Yudhistira, Yayi Samiaji, kan gitu kan? Nah, ini kan proses kontekstualisasi. Makanya nanti kalau di zaman Kristen, Kiai Tunggul Wulung, Kiai Sadra, Kiai Soto Sari, Paulus Tosari nembang Kidung Rasa Sejati, ya jangan disalahkan. Ini kan proses kontekstualisasi, gitu loh. Dan hal seperti ini kan peka, tapi kalau kita bisa menjelaskan sebetulnya tidak ada masalah. Sama ketika cara ibadah Kanjeng Sunan Ngampel itu ditertawakan orang Mojopait. Hal yang sama terjadi ketika di Ngoro ada perpasamuan Kristen Jawi
di bawah pimpinan Mbah Pulen. Dari situ nanti muncul namanya Kiai Dasimah, Kiai Tosari, kemudian pendetanya yang dari Belanda itu adalah Jelesma dan sebagainya. Tapi mula-mula seperti tercermin dalam misalnya karya dari Raden Panji Notoroto itu dalam Serat Bayanullah. Ya, misalnya enggak saya munculkan di PowerPoint ini. Tapi itu kalau nggak salah pupuhnya Pucung. Wong Jawa gung ing Betawi padha nyungsung salin sesembahan manut tataning serani wirangisin wong Jawa salin agomo. Lah Panji Notoroto itu enggak ngerti sejarahnya. Jimat Kalimosodo juga diperkosa dari Hindu, ya toh? Artinya wirangisin, lho sing ngisen iki sapa? Wong dhisik ya agamane ya Hindu, Buddha, ora masalah. Lah sekarang siji loro mlebu Kristen aja harus ada hati-hati dengan pemurtatan. Itu murtad menurut siapa dulu kan gitu kan? Nah ini loh, kita mesti kaya referensi untuk kita bisa membandingkan. Wirangisen wong Jawa salin agomo. Lah kowe bisa enek moyangmu apa? Kan hidup Buddha toh, Mas. Ya toh kenapa sekarang jadi masalah? Maka persoalan agama itu adalah persoalan yang paling pribadi. Janjilah tidak melukai orang lain, tidak perlu menggembar-gemborkan orang pindah agama untuk apa? Itu urusan pribadi kok digembar-gemborkan. Yang penting kan isinya, argumentasinya, bukan orangnya. Orangnya tidak penting. Yang penting rungokno aku, ya toh, nilailah substansinya, kemudian bandingkan dengan sing tukang bengok-bengok itu, gitu aja, cukup. Nah, padahal yang namanya Jamus Kalimosodo itu, ini loh aslinya ini, Pustaka Kalimahusada itu karya Empu Sedah dan Empu Panuluh dalam Kakawin Baratayuda 1157 zaman Kediri ini. Jadi ungkapannya begini, ketika Yudhistira harus menghadapi gurunya, dia ragu, dia hampir lemas lunglai lah. Kemudian diingatkan, bagaimana mengingatkannya? Enget ring wekasan Yudhistira sukang pinuturan tanduang sanjata pustaka kalimahusada rine gepira. Semua dibaca A karena ini era Majapahit. Kalau di Keraton Mataram Islam baru jadi O, ya kan? Sampun sinda sini dikara dadi tumara mangarap-arap. Raja Yudhistira menemukan kembali kesadarannya dan ia suka dalam hati karena ada yang mengingatkannya. Sewajarnya ia memegang senjata pustaka kalimahusada. Mantra-mantranya diucapkan secara sempurna sehingga senjata itu memiliki kekuatan gaib dan menjelma menjadi tumbak sakti yang berkobar-kobar. Lah masuk dari era Islam, kemudian nanti kita bisa lanjutkan dalam diskusi tentang bagaimana kontekstualisasi di gereja-gereja Jawa. Tuhan memberkati kita, shalom. Terima kasih Bapak Bambang Nurseno yang telah menyampaikan pemaparan pada malam hari ini. Sudah ada beberapa penanya yang menyampaikan tanggapan sepanjang pemaparan yang diberikan oleh Pak Bambang Nurseno. Yang pertama dari Bapak Cahyono SB, ada pertanyaan bagaimana menjelaskan Allah Tritunggal kepada umat Muslim dan antara Bapa dan Yesus lebih besar mana? Serta keberadaannya duluan mana? Ini dari Bapak Cahyono, lalu ada juga dari Bapak YS Handoko. Tuhan dalam bahasa Jawa adalah Gusti. Raja Jawa juga disebut Gusti. Berarti Raja Jawa Tuhan. Tidak demikian kan? Gitu ya pertanyaannya.
Kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Bapak Y.S. Handoko. Menurut saya dalam Yohanes 3 ayat 16 dan Lukas 3 ayat 21-22 sudah sangat jelas bahwa antara Allah dengan Yesus anaknya itu berbeda keduanya. Juga pada kata-kata dalam 12 pengakuan iman rasuli yang menyatakan bahwa Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka saya tidak setuju bila Allah Tritunggal disamakan dengan Allah Trinitas. Dua itu dulu, Bapak. Mohon tanggapan. Trinitas itu bahasa Latin, Tritunggal itu bahasa Jawa. Bedanya apa? Tritunggal itu bahasa Jawa, karena bahasa Jawa tidak ada kata unitas, yang ada tunggal. Tritunggal ya Trinitas. Ya, kemudian persoalan tentang Bapa lebih besar daripada aku. Ini harus clear dulu. Jadi yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu Allah yang esa. Putra itu di mana? Putra itu kan sebelum datang ke dunia sudah ada kan? Sebagai apa? Sebagai firman Allah. Maka dikatakan kalau Allah adalah Bapamu, kamu mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Yang keluar dari Allah itu firman Allah, bukan tubuh manusianya Yesus. Kan begitu kan? Nah, tubuh manusia Yesus itu lahir dari mana? Dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara perempuan dan terpujilah buah rahimmu. Buah rahim Maria itu siapa? Yesus. Abad 19 Kiai Tunggul Wulung sudah clear dengan ini. Wah, kemiri tiba saiki nanging iso dipanen dek wingi. Lah kok kita malah ikut londo dingdong ndak karu-karuan. Pemahaman kita. Itu mesti clear yang seperti ini. Nah, kemudian Bapa itu wujudnya, wujud ini bukan mawujud, bukan artinya benda. Wujud ini the existent. Eksistensi, keberadaan itu wujud. Dalam eksistensi yang satu itu ada firman Allah yang kekal, ada rohnya yang kekal. Roh Allah itu ada di mana? Ada dalam diri Allah. Yohanes pasal 15 ayat 26. Roh kebenaran yang keluar dari Bapa. Berarti kan jelas Allah itu satu. Seperti roh manusia yang ada dalam diri manusia, begitu juga roh Allah menyelidiki segala sesuatu. 1 Korintus pasal 2, 10 dan 11. Jadi clear. Loh kok lebih besar mana? Saya, pikiran saya, dan roh saya lebih besar mana? Ya enggak ada yang lebih besar, enggak ada yang lebih kecil. Wong satu jumlahnya. Ketika kita membanding-bandingkan model kegoblokan saksi Yehova, itu karena tidak bisa membedakan benda dengan Tuhan. Saksi Yehova itu kan rata-rata enggak pinter, makanya ngaco. Bapa dengan putra lebih besar mana? Lah kamu bandingkan roh dengan kamu lebih besar mana? Ya tidak bisa dibandingkan karena itu satu. Yang satu itu adalah Tritunggal dalam bentuk ontologis tadi. Ya, kemudian dalam konteks ketika turun ke dunia, ya otomatis anak itu lebih kecil dari bapaknya. Wong anaknya kalau sang anak itu kalau jalan dari Bethlehem menuju ke Kapernaum memerlukan waktu beberapa hari, terikat oleh ruang dan waktu. Kapan itu? Untuk waktu yang singkat. Kapan waktu yang singkat? Ketika menjadi manusia. Ibrani pasal 2 ayat 9. Nah kemudian kok itu tampak dua? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bukan duduk orang di atas kapal, enggak sama. Karena dalam Mazmur pasal 110 itu dikatakan begini. Neum Hashem laduni, berfirmanlah Tuhan kepada Tuanku. Tuanku itu Lord, my Lord. Kepada Gustiku. Nah, Gustiku itu siapa? Dalam tafsiran Yahudi maupun Kristen, itu adalah Sang Raja Masiah. Hu Hamalka Mesiha, dalam misalnya Midrash Tehillim. Midrash Tehillim itu tafsiran Mazmur bagi rabi-rabi Yahudi. Itu artinya Raja Mesias. Apa isi bunyinya, firmannya apa?
Seflimini, duduklah di sebelah kananku. Bapak Ibu, bait suci di Yerusalem itu menghadap ke timur. Ruangan yang pertama namanya ruangan Maha Kudus. Sebelah kanannya ruang Maha Kudus itu adalah istana Daud. Jadi ketika mengatakan duduklah di sebelah kananku, artinya apa? Mesias ini raja yang kekal, bukan ada 2 kursi di surga. Gitu loh. Masa orang kebatinan lebih paham dari kita? Orang kebatinan kalau saya ceritani begitu mantuk-mantuk, saudara-saudara. Semalaman itu, karena memang kekristenan itu menggambarkan Tuhan itu ya sesuatu yang sangat metafisik, dan itu gambaran di atas konteks ruang dan waktu. Lalu dikatakan, loh, dalam bahasa Jawa Tuhan disebut Gusti, Gusti Allah. Raja disebut Gusti. Apa artinya sama? Bukan hanya bahasa Jawa. Bahasa Inggris juga sama. Antara Lord God dan Lord Charles. Kan bukan berarti Charles itu adalah God. Kan gitu kan? Ini soal bahasa. Dalam bahasa Latin juga Tuhan disebut Dominus Domini. Dulu kita panggil pendeta juga Domini. Domini Jelesma misalnya. Nah, tapi kalau konteksnya Tuhan itu adalah Tuan segala Tuan, itulah yang disebut Tuhan. Dalam bahasa Melayu, kalau Anda membaca serat Rama dalam terjemahan bahasa Melayu, zamannya Amir Hamzah dulu, itu juga Tuhan Janaka. Janoko itu disebut Tuhan, tapi Tuhan dalam pengertian abad 16, abad 17, beda dengan sekarang. Satu contoh misalnya bahasa Inggris. Dulu Roh Kudus itu disebut Holy Ghost. Nah sekarang Ghost itu artinya hantu. Jadi bahasa itu kan berubah. Nah itu loh saudara-saudara. Pentingnya kita dalam memahami agama dalam konteks budaya. Jadi gambaran paling sederhana ya seperti diri kita ini. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, itu kan satu. Makanya ketika Mbah Pulen ditanya tentang Tritunggal oleh muridnya, dia membawa lilin, digambarkan seperti itu, dan dia mengatakan, ini jumlahnya berapa? Setunggal, Mbah. Telu apa siji? Setunggal. Nah, di sini ada wujudnya, ada terangnya, ada panasnya, itu yang paling gampang. Paling gampang yang kedua misalnya, tubuh, jiwa, dan roh. Itu paling gampang. Tapi kemudian orang mengatakan, tubuh, jiwa, dan roh. Yang lebih sederhana lagi, ya raiso. Gusti Allah kok sederhana. Contohnya sekarang, tubuh dan jiwa dan roh sederhana toh? Sederhana. Tapi rohmu gambarannya tidak sederhana lagi. Wong roh itu metafisik kok. Ya kira-kira seperti itu. Semoga bisa merespon pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih. Suaranya tidak ada, Pak. Iya. Bisa masuk. Baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Ibu Neneng Juwariah. Sebagaimana dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai dengan 17, apakah semakna dengan ajaran Jawa tentang manunggaling kawula Gusti? Kemudian dari Saudara Yuel, bagaimana mengkontekstualisasikan paham tentang woi kemiri tipe saiki dipanen wingi dalam zaman postmodern sebagai upaya mengimbangi heresi digital dan menalar ruang cyber hingga paradoks religiusitas Jawa dan kekristenan di Indonesia. Dua itu dulu, Pak. Terima kasih. Ya, yang pertama Injil Yohanes pasal 14 itu kira-kira begini ya. Digambarkan kan Kristus bersabda kira-kira begini, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan seterusnya. Lalu dia mengatakan, dan kemana aku pergi kamu tahu jalannya ke situ, katanya. Tapi Thomas bertanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia yang telah melihat, dan kamu telah melihat Dia. Lalu Filipus ganti bertanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Yesus bersabda, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Dan bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, tidak percayalah engkau bahwa aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi apakah sama dengan manunggaling kawula Gusti? Tinggal penghayatan yang mana. Dalam bahasa Jawa, manunggaling kawula Gusti itu ada 3 model penghayatan. Yang pertama yang disebut monisme radikal. Itu yang disebut dengan jumbuhing kawula Gusti, pamoring kawula Gusti. Jadi pamor itu artinya benar-benar tidak bisa dibedakan lagi antara Gusti dengan kawula. Ini lebih mirip dengan ajaran Tattwamasi dalam Hindu. Ya. Yang kedua itu adalah paradoksal. Jadi jumbuhing kawula Gusti. Begitu dekatnya hubungan itu sampai jumbuh, tidak bisa dibedakan. Yang ketiga itu manunggaling kawula Gusti. Manunggaling kawula Gusti itu dalam misalnya suluk-suluk pesisiran, itu digambarkan seperti cahaya bintang di malam hari yang begitu terang benderang, begitu pagi dan siang karena rembang tengah hari itu datang, karena saking kuatnya panas matahari, cahaya matahari itu, maka bintang-bintang itu seolah hilang dari pandangan. Tapi bintang itu tetap ada dan berbeda dengan matahari. Inilah yang disebut manunggaling kawula Gusti. Kalau jumbuh itu misalnya di dalam serat Widotomo karya Sinuwun Mangkunegoro ingkang kaping sekawan misalnya. Rasane ngurepiku krana momor pamoring sawujud, wujud Allah sumrambah ngalam sakalir, lir manis kelawan madu, endi rasane ing kono. Jadi wujud Tuhan itu sumrambah di alam sekalir, seperti manis dan madunya, mana rasanya di situ. Nah itu penghayatan Jawa. Dalam penghayatan Kristen, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Ini misteri Kristus. Misteri Dwitunggal Kristus. Artinya apa? Ketika itu Kristus kan mengatakan, di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Itu konteksnya sebetulnya konteks pernikahan Yahudi sebetulnya. Jadi orang Yahudi itu ada 2 tahap, pertunangan dan pernikahan. Pertunangan itu membayar muhar itu mahar kalau dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, penandatanganan surat nikah yang disebut ketubot. Tapi sampai di situ mereka belum berkumpul, tapi statusnya sudah resmi suami istri. Makanya Maria itu bertunangan dengan Yusuf. Kok mau dicerai wong baru bertunangan? Itu kan konteks Indonesia tidak bisa paham. Tapi kalau konteks masyarakat Yahudi, pertunangan itu bukan sekedar pertunangan seperti di kita. Pertunangan itu artinya sudah resmi tetapi belum berkumpul. Kenapa belum berkumpul? Menyiapkan rumah bagi sang pengantin. Nah, selama sang anak laki-laki tadi masih masuk dalam keluarga bapaknya, dia belum bertindak atas nama dirinya sendiri. Makanya dia menunjukkan ketaatannya kepada bapaknya. Di rumah bapakku ada tempat tinggal yang banyak. Itu bagian-bagian dari keluarga itu.
setelah dia siap menyiapkan rumah bagi pengantinnya, dia balik menjemput sang pengantin. Datangnya kadang-kadang tengah malam, makanya digambarkan ada perempuan-perempuan yang bodoh, ada perempuan-perempuan yang pandai, yang siap. Itu kan gambaran seperti itu. Ketika kemudian pengantinnya datang, baru itu yang disebut pernikahan. Disimbolkan dengan apa? Dengan kanopi. Lah Kristus bicara perumpamaan itu. Kamu tahu kemana aku pergi. Jadi waktu biasanya setelah pembayaran muhar itu, kan pengantin laki-laki pamit. Kapan kamu akan kembali? Gitu loh. Kembali menjemput pengantinmu itu. Di rumah bapakku ada banyak tempat tinggal, aku mau siapkan itu. Kapan kamu akan kembali? Biasanya pengantinnya sebelum dia terpisah dengan keluarga bapaknya, dia tidak bisa janji, dia hanya mengatakan, aku pasti kembali. Tapi aku tidak tahu kapan, hari dan saatnya. Aku tidak tahu. Pengantar nikah ini namanya susbenim juga tidak tahu. Hanya bapakku yang tahu. Karena apa? Selama sang pengantin itu berada dalam kuasa keluarga bapaknya, dia belum bertindak atas dirinya sendiri karena masih baru bertunangan. Nanti kalau dia lepas dari keluarga bapaknya, dia bertindak atas nama diri sendiri. Itulah konteksnya ketika Kristus mengatakan tentang hari dan saat kiamat tidak seorang pun tahu. Anak tidak tahu, malaikat di surga tidak tahu, hanya Bapa yang tahu. Bukan berarti Kristus sebagai firman Allah tidak maha tahu. Itu yang ditekankan oleh Bapak Gereja Yohanes Chrysostomos pada abad keempat, itu jelas sekali apa ajarannya ya. Kemudian, tidak percayakah engkau? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Aku di sini mewakili siapa? Aku di dalam Bapa. Aku Yesus sebagai manusia itu ada di dalam Bapa. Artinya Yesus sebagai firman Allah, ada di dalam Bapa karena apa? Aku keluar dan datang dari Allah. Karena firman Allah itu adalah Allah yang berada dalam wujud Allah yang satu. Tetapi ketika menjadi manusia, Bapa di dalam aku. Allah yang Maha Kuasa itu berkarya pada kemanusiaan Yesus. Seperti itu. Nah kemudian aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Kalaupun setidak-tidaknya dari hasil pekerjaanku ini. Jadi kira-kira Kristus mengatakan gini. Kalau yang ini pun kowe urung tekan, deloken aku ki sapa gitu. Jadi kan ini sesuatu tuh orang Yesus tidak pernah memaksa untuk memahami dirinya. Wes, golongane Unitarian, Saksi Yehova sing ngerti-ngerti ngono kuwi, sing mikir lek anak itu dipikir beranak, kowe urung tekan. Delokne aku ki sapa? Orang buta sembuh, orang lumpuh berjalan. Orang mati hidup kembali, wes pikiran dewa kuwi sapa? Sampai utek-mu tekan dhewe ning kowe aja sombong-sombong. Ya toh, sinau dhisik masing akeh, aja sombong-sombong, di atas langit masih ada langit. Kira-kira seperti itu loh. Jadi agak beda ya kalau dalam konteks jumbuhing kawula Gusti itu panteistik. Jadi seperti deburan ombak samudra dengan samudranya. Percikan-percikannya itu manusia, samudranya itu Tuhan. Itu kira-kira kalau monisme, panteisme seperti itu. Kalau di dalam Kristen, kita ini kan manunggal dengan Allah, ya betul. Tapi manunggal dengan saliranipun Gusti Yesus Kristus. Jadi manusia tidak akan jadi Allah dalam iman Kristen. Tapi manusia bisa manunggal dengan tubuh surgawi Kristus. Melalui apa? Melalui bujono suci, melalui perjamuan kudus. Makanya dulu zaman Kiai Tunggul Wulung tidak bisa main-main. Sebelum orang menerima bujono suci, itu dahar yang namanya kupat dulu. Karena kupat itu tegese ngaku lepat. Layakkan dirimu sampai kamu bisa layak menerima tubuh dan darah Kristus. Karena itu yang nanti memanunggalkan kita ketika kita sudah dipanggil Tuhan nanti. Oh, itu ajaran yang dalam sekali sebetulnya. Saya kira itu ya. Baik, terima kasih Pak Bambang. Ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Andre Satrio. Izin bertanya Pak Bambang, pada masa Mataram kuno dan kerajaan Majapahit, toleransi sudah sangat maju. Artinya perbedaan agama bukan merupakan hambatan untuk hidup berdampingan. Kemudian setelah muncul agama-agama samawi, Yahudi, Kristen, Islam, maka toleransi ini menjadi masalah.
Apakah itu dipengaruhi oleh dakwah dan pekabaran Injil? Sementara budaya Jawa yang lebih memiliki dharma lebih cocok dengan Hindu dan Buddha yang sebenarnya bukan agama, melainkan jalan menuju kebijaksanaan. Jika kembali pada percakapan Yesus dengan perempuan Samaria, maka Yesus sebenarnya juga mengajarkan toleransi. Itu dari Pak Andri Satrio, lalu ada dari Bapak Suryadiman. Bagaimana cara menghadapi ajakan atau ajaran saksi Yehova yang secara intensif datang ke rumah-rumah? Dua itu dulu, Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama gini, dulu kita ini kan bangsa yang sangat menghormati kemajemukan. Bukan hanya pada masa Mataram kuno, pada masa kerajaan Sunda kuno itu sudah ada. Jadi dalam pustaka Sang Hyang Siska Kanda Ingkarsian, itu artinya gini, orang Hindu diterima, orang Buddha diterima, bahkan diberi salam. Jadi kalau Hindu itu diberi salam, ya, Buddha juga sembah ring hulun risang panca tata gata misalnya. Nama Siwaya itu untuk Hindu. Jadi artinya salamnya itu berlaku bagi semua orang. Tidak ada salam hanya untuk Kristen, itu tidak ada. Itu zaman dulu itu seperti itu. Pada masa Mataram itu sempat agak ketegangan sedikit, ya, Mataram Hindu. Karena sempat terjadi perpindahan agama dari zamannya Rakai Panangkaran itu. Lalu terpecah menjadi kerajaan Buddha dan kerajaan Hindu. Ada dinasti Sanjaya, dinasti Sailendra. Ada Borobudur, ada Prambanan. Itu dulu sempat kita hampir pecah juga. Kemudian ketika pada masa Dyah Balitung, itu sudah dilakukan semacam strategi kebudayaan. Apa itu yang dilakukan? Yaitu menerjemahkan karya-karya Hindu ke dalam bahasa Jawa. Yang disebut mengjawakan Basya Mata, menerjemahkan dalam bahasa Jawa karya-karya Begawan Nabiasa. Tapi di masa yang sama di abad ke-10, hampir bersamaan, muncul penerjemahan buku pertama kali dari agama Buddha yang dikenal dengan Sang Hyang Kamahayanikan, itu abad ke-10. Jadi ini upaya para pujangga, para leluhur kita untuk kembali kepada hidup berdamping sekalipun berbeda. Nah, nanti puncaknya itu di masa Majapahit. Makanya kita mengenal Ruanika Datu Winuwuswara Buddha Wiswa. Beniki ring apan kena parwanusen. Mangka jinatwa lawan siwa tatwa tunggal binika tunggal ika tanhana dharma mangkruwa. Jadi bagaimana siwa dan Buddha itu bisa disamakan, bisa dibedakan, padahal sebenarnya sekilas itu memang berbeda, tapi sesungguhnya hakikatnya satu. Jadi mangka jinatwa pada hakikatnya hakikat sang jina atau Buddha lawan sitwa tatwa tatwanya siwa itu tunggal, berbeda-beda, binika tunggal ika itu adalah tunggal adanya. Tanhana dharma mangkruwa itu di zaman Majapahit. Nah, setelah Majapahit runtuh, sirna ilang kertaning bumi, menurut Serat Kondo atau Nura Sunya Yuganing Wong menurut para raton, atau Nir ilang kertaning jagat menurut Babat Demak, semua merujuk pada 1400 Saka sama dengan 1478 itu awal Goro-Goro. Sampai nanti muncul dalam Babat itu adalah Sabdo Palon Noyo Genggong Nage Janji tadi. Itu terjadi gejolak. Nah, kenapa? Salah satunya karena karakter dari agama-agama Timur Tengah yang memang itu pola pikirnya itu agak hitam putih, ya. Jadi Islam itu kan hitam putih dalam memandang sesuatu. Itu Darul Islam, ini Darul Harbi. Ini wilayah damai, itu wilayah perang misalnya. Kafir Islam itu kan dikotomi.
Kalau Kristen memang sebetulnya agak beda, cuman karena Kristen itu juga terlalu lama mampir di Barat, jadi artinya sikap yang ekspansif itu juga muncul, dan itu diteruskan oleh para penginjil yang sekarang ini ya lebih merupakan reaksi daripada apa yang dilakukan oleh para polemikus sebelumnya. Tidak ada Christian Prince kalau tidak ada Zakir Naik. Itu saya kira itu. Jadi saya juga tidak terlalu menyalahkan, itu kan kondisi sine qua non, karena Kristen itu terus menerus dikafir-kafirkan, ya akhirnya juga menjawab kan itu kan. Nah, cuman kalau saya tidak masuk ke sana karena saya ini kan orang Jawa, jadi orang Jawa ini ngunu ya ngunu ning ojo ngunu itu loh. Bahwa orang lain punya cara sendiri ya silahkan, saya tidak terlalu memusingkan itu, tapi saya bukan mereka, saya adalah saya dengan refleksi saya sendiri. Nah, itu kira-kira penyebabnya. Terus kedua, baik Islam maupun Kristen itu agama misioner. Cuman saya tidak setuju dengan istilah agama samawi. Itu istilah yang sebetulnya mendiskriminasi agama lain. Setiap agama itu yang ngakunya semua asalnya dari surga. Tidak ada agama bumi, agama surga itu tidak ada. Nah, ini pandangan seperti ini kan agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Islam. Namun yang terakhir adalah Islam. Lah itu kan sageleme dewe yang itu terakhir menurut siapa? Yang terakhir masih ada Yosef Smith itu, nabi dari gereja akhir zaman itu kan masih ada. Ya toh? Jadi yang terakhir, yang tidak terakhir itu jangan dijadikan rujukan di ruang publik. Terakhir itu kan agamamu. Bagi Islam, Muhammad adalah khataman nabiyyin, nabi yang terakhir, penutup nabi. Seperti agama Mani yang disebut Dinna Nuhra di abad kedua sudah mengatakan bahwa Mani adalah kutmata nabiyye, penutup segala nabi. Itu sudah ada agama Mani, agama Dinna Nuhra, agama terang pada abad kedua, punah abad ketiga, itu sudah ada. Jadi agama terakhir atau dharma tertinggi itu tarik ke ruang privat, jangan diiming-imingkan ke ruang publik. Anda boleh mengatakan istriku paling cantik, ing salumaing bumi sakureping langit iku ora ana wanita kang sulistya ing warna kejaba saka bojoku. Itu enggak apa-apa, itu di ruang privat. Ning lek metu kowe nggawa arit, nggawa pedang sapa serang ngakoni bojoku paling ayu tak bacok sampean, lah itu melanggar hukum itu loh. Jadi kita ini santai-santai aja lah ngadepi perbedaan seperti itu. Nggak usah ngotot, tapi kalau guyon boleh. Supaya kita ini nggak terlalu sepaneng menghadapi kontroversi yang macam-macam itu. Itu yang pertama. Jadi itu ya. Jadi apakah agama Hindu itu lebih cocok? Ya pada zamannya itu ya lebih cocok. Tapi sekarang ini Hindu ekstrim juga ada loh, di India juga ada Hindu ekstrim itu. Jadi setiap agama itu sebetulnya ada potensi ekstrim. Tinggal bagaimana kita mengendalikan iman kita masing-masing. Tapi yang jelas potensi agama-agama Timur Tengah untuk ekspansif itu lebih tinggi ketimbang agama Hindu dan Buddha. Saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi apa Pak Pendeta? Jadi tentang menghadapi saksi Yehova tadi. Menghadapi saksi Yehova itu gampang, ada dua cara. Ajak berpikir metafisik. Bingung pasti mereka. Contohnya gini. Dia mengatakan gini. Pada mulanya pertama gini, Bapak percaya kalau Yesus itu siapa Yesus itu? Ada orang mengatakan Yesus itu ya Tuhan ya Allah. Oh enggak Pak, kalau Yesus Tuhan itu oke, tapi kalau Allah tidak. Mana ayatnya kan itu kan? Ini kelompok-kelompok ayatiah yang seperti ini. Nah, kemudian dia mengatakan di mana ayatnya? Biasanya orang merujuk Yohanes 1:1. Coba dibaca ayatnya. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Stop. Kenapa stop? Kalau Markus bersama-sama dengan Yohanes, itu di seluruh dunia membeu seperti itu. Cara saksi Yehova itu. Apakah Yohanes adalah Markus? Kalau si Agus anaknya si Joko, apakah Joko adalah Agus? Nah itu. Bukan. Nah berarti Pak, kalau anak bersama bapak, bapak bukan anak.
Kalau Matius bersama Markus, Markus bukan Matius. Betul. Nah, teruskan ayatnya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Lah, Allah apa enggak, Pak? Ya Allah, saya bilang gitu. Nah, kalau Markus bersama Yohanes, Yohanes bukan Markus. Ya betul, Mas. Karena Markus, Yohanes itu gundulnya bisa dipisahkan. Gitu. Dasi Markus, gunduli Markus, gunduli Yohanes, dasmu itu kan terpisah satu sama lain. Karena itu adalah terikat ruang dan waktu. Lek Gusti Allah kowe piye caramu memisahkan? Nah, itu contoh sekarang. Allah beserta orang beriman. Jumlahe wong beriman sak Yogyakarta adiningrat piro, Mas? Wakeh, Pak. 2000 atau 200.000 sekarang. Tuhan jumlahnya piro? Siji, Tuhan itu jumlahnya satu. Tuhan yang satu beserta dengan 200.000 orang yang beriman di Ngayuk Jogarta Hadiningrat pada waktu saat jam yang sama. Apa Tuhan jadi 200.000? Ya enggak, Pak. Enggak ada yang mustahil bagi Allah. Nah, itu kalau kepepet enggak ada yang mustahil bagi Allah. Aja berpikir metafisik. Pasti KO. Pernah itu Saksi Yehova itu mengeluarkan instruksi Saksi Yehova Pusat supaya tidak pernah meladeni murid-muridnya Bambang Nursena. Pernah ada itu tahun 2008. Karena saya pernah menyelenggarakan kursus bagaimana menghadapi Saksi Yehova. Tapi saya ini kan bukan polemikus. Yang saya katakan Saksi Yehova ini mengganggu. Karena apa? Kamu masuk ke rumah-rumah orang itu bertentangan dengan undang-undang. Itu yang saya lawan. Bukan saya melawan kebebasan Saksi Yehova untuk berkeyakinan, tidak. Karena kue sak geleme dhewe, saya tunjukkan ini salah secara undang-undang. Yang kedua, perbuatan mereka seperti itu dianggap sama dengan seluruh Kristen. Ya, itu satu secara metafisik. Kedua, biasanya mereka menggunakan metode ayat bukti. Metode ayat bukti itu memang ya seperti burung beo yang sudah dilatih. Habis ayat ini, habis ayat ini. Potong di tengah-tengah, mesti kelabakan. Misalnya, Yohanes 1 ayat 1. Dipahami berdasarkan Amsal pasal 8 ayat 22. Nah, di Amsal itu dikatakan, Tuhan menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Lah, berarti kan firman diciptakan berarti. Berarti firman cuma gelar. Firman itu bukan hakikat gitu loh. Nah, itu sebetulnya Saksi Yehova itu gampang, caranya gampang. Karena Saksi Yehova itu rata-rata memang tidak pintar. Mereka itu rata-rata pintar menghafal, tapi tidak pintar berlogika. Itu saya kira. Terima kasih, Pak. Ada lagi pertanyaan dari Ibu Minar Wahyu. Apabila kita berdoa meminta Tuhan Yesus hadir, padahal Tuhan Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk mempersiapkan tempat bagi kita yang akan datang kedua kalinya. Harusnya dalam setiap doa, bukankah kita minta Roh Kudus yang hadir? Karena Tuhan Yesus sudah hadir dalam bentuk Roh Kudus. Bagaimana menurut Bapak? Ini yang pertama. Kemudian dari Ibu Erita Darmastuti Susanti. Dalam budaya Jawa, dalam hal budaya, meskipun menyandang nama Jawa, sejak awal kelahiran GKJ, dia telah dibatasi oleh Belanda dalam hal budaya. Sementara saat ini pada umumnya generasi muda sudah tidak mengenal budayanya sendiri. Pertanyaan saya, apakah ajaran Tritunggal GKJ sudah sesuai dengan ajaran Tritunggal yang diwariskan oleh para rasul? Yang kedua, posisi budaya yang bagaimana yang ideal yang harus diambil oleh GKJ dengan kondisi real jemaat GKJ saat ini. Dua itu Pak Bambang Nursena. Kalau berdoa ya, begini. Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu, sekalipun terbedakan. Jadi satu, terbedakan, tapi tidak terpisahkan. Seperti misalnya gini, kalau Bapak atau Ibu minta kepada saya, Pak Bambang, tolong berikan saran kepada saya tentang masalah saya. Oh iya Pak, saya kasih saran. Terus kemudian orang mengatakan, Pak, yang kasih saran itu pikiran Bapak loh ya, jangan rohnya, kan nggak bisa begitu. Wong itu satu. Ya kan? Masa orang mengatakan,
Saya menerima pikiran Bapak loh, saya tidak menerima rohnya Bapak, kan nggak bisa. Ada orang saksi Yehova dalam sebuah siaran di televisi, itu televisi di daerah-daerah itu kan seperti radio itu, bisa on air langsung tanya jawab. Saya tahu dari pertanyaan itu nadanya pasti saksi Yehova. Itu di salah satu TV swasta di Kediri waktu itu. Dia tanya kepada saya, Pak Bambang, mohon dipertegas. Kita berdoa kepada Bapa atau kepada anak? Kepada Allah atau kepada Yesus? Terus saya jawab, bisakah kamu percaya kepada saya dengan menolak pikiran saya? Maksudnya apa, Pak? Lah iya, kamu mengatakan, saya percaya pada Bapak. Tapi saya tidak percaya dengan pikiran Bapak, tak tembiling pisan gue. Aneh-aneh aja. Loh, kalau mau percaya dengan saya, pikiran saya itu adalah bagian dari saya. Roh saya bagian dari saya, kenapa kamu bedakan? Gitu loh. Jadi sebetulnya diperlukan tata cara untuk menjelaskan ajaran ini lebih sederhana, tapi dengan cara berlogika yang baik. Jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu terbedakan, tak terpisahkan. Itu metafisik. Jadi nggak bisa disamakan dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti Semar, Gareng, Petro, baris itu nggak bisa. Karena yang Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah sesuatu yang sifatnya di balik ruang dan waktu. Jadi nggak bisa disamakan dengan benda atau bilangan. Saya kira itu. Kemudian yang kedua tadi apa, Pak Pendeta? Yang kedua itu tentang apakah ajaran Tritunggal sudah sesuai dengan ajaran Tritunggal kita sekarang sudah sesuai dengan yang diwariskan oleh para rasul, dan bagaimana posisi budaya Jawa yang ideal terhadap kondisi jemaat sekarang ini. Ya kalau ajaran Tritunggal diwariskan para rasul, ya tentu kita bisa misalnya membaca tulisan-tulisan Alkitab satu ya. Kedua, Apostolic Fathers itu tulisan murid-muridnya para rasul. Ignatius dari Antioquia, kemudian Papias, Irenaeus. Dari Irenaeus itu kemudian nanti sampai zamannya Athanasius, kemudian Konsili Nikea, Konsili Konstantinopel, Konsili Efesus, itu menjadi tolak ukur kita. Nah yang sekarang ini kuat sebetulnya ini bukan di gereja mainstream ya, seperti Protestan, Katolik, Ortodoks itu kan gereja mainstream. Saya kira masih setia pada ajaran-ajaran Bapak Gereja atau konsili secara khusus. Tapi ajaran gereja bebas itu kadang-kadang tidak mengacu lagi ke sana. Terus ketika dia bingung mencari jalan keluar sendiri, akhirnya menambah kebingungan. Nah, banyak orang menanggapi siaran-siaran YouTube saya dan mengatakan, Pak Bambang, kalau saya tanya kepada 20 pendeta, jawabannya Tritunggal beda-beda karena pendetanya tidak paham ajaran bapak-bapak konsili. Coba kalau baca semuanya clear. Kalau misalnya di gereja-gereja Protestan, gereja Katolik kan selain pengakuan iman itu ada syahadat panjang. Nah, syahadat panjang itu pengakuan iman Nikea, Konstantinopel. Mana yang tidak jelas sekarang? Pertama, aku percaya kepada satu Allah. Itu jelas dari 1 Korintus pasal 8 ayat 4. Bapa pencipta langit dan bumi. Ya, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semua itu kan deskripsi dari kitab suci. Dan satu Tuhan Yesus Kristus. Anak Allah yang tunggal. Nah, anak Allah yang tunggal di sini monogenes theos, ya, yang dilahirkan atau yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Nah, perhatikan, diperanakkan dari Bapa, ada nggak orang yang diperanakkan dari Bapa? Tidak ada, Pak. Orang beranak dari mana? Dari ibu. Berarti ini bukan anak beranak secara fisik. Makanya ditegaskan sebelum segala zaman atau sebelum segala abad. Lalu ditegaskan relasinya. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati. Allah dari Allah. Ketika firman Allah itu yang adalah Allah keluar dari wujud Allah, dia tidak terkurangi hakikatnya. Seperti sinar matahari yang keluar dari matahari. Sinarnya itu ya sehakikat dengan sumbernya sinar. Itu loh kira-kira. Terang dari terang, terang yang keluar dari sumber terang. Allah sejati dari Allah sejati.
itu sebetulnya menghadapi ajaran yang namanya jenjang-jenjang dalam Helenisme. Di mana dalam ajaran Helenisme Yunani itu kan gini, Allah itu dianggap delewer, jadi entitas-entitas setelah dia. Jadi deleweran pertama itu lebih rendah daripada sumber yang didelewerkan tadi. Deleweran kedua lebih rendah dari deleweran kedua gitu loh. Ini ajaran yang namanya Neoplatonisme. Justru itu yang kemudian dihantam oleh gereja. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah sejati dari Allah sejati, dilahirkan, tidak diciptakan. Kenapa? Sebelum firman itu turun ke dunia, dia sudah ada. Bukan baru ada. Saya lahir misalnya tanggal 31 Maret tahun 1964. Sebelum tahun itu kan saya tidak ada. Tetapi Kristus sebelum lahirnya tanggal 25 Desember ya tahun 740 setelah berdirinya kota Roma, misalnya itu hitungan dari apa namanya Hippolytus muridnya Irenaeus muridnya Polikarpus muridnya Yohanes, itu kan datanya seperti itu. Itu jelas sekali bahwa sebelum itu Kristus sudah ada sebagai apa? Sebagai sang firman. Makanya kalau Allah Bapa, kamu mengasihi Allah, kamu pasti mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Maka dilahirkan, tidak diciptakan. Horus itu anaknya Isis dan Osiris. Sebelum kelahirannya Horus tidak ada. Itu bedanya dewa-dewa Mesir kuno dengan Tritunggal. Tapi sebelum firman itu keluar dari wujud Allah, sebelum sang sabdo mijil saking Gusti Allah ingkang maha langgeng, dia sudah ada di masa kelanggengan. Makanya sebelum Abraham jadi, aku sudah ada. Kemudian dilahirkan, tidak diciptakan. Dilahirkan, lahir, keluar dari wujud Allah. Tapi nggak diciptakan karena tidak ada awal, tidak ada akhir. Firman Allah itu sejak dulu ya kekal bersama Allah, bersama rohnya. Sebab kalau firman Allah ada setelah Allah, pertanyaannya, sebelum Allah ada firman, lalu dia tidak bisa berbuat apa-apa dong. Karena Allah menciptakan dari firman-Nya. Kalau firman pernah tidak ada, berarti Allah tidak maha sempurna. Gitu loh kira-kira. Jadi jelas ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang Nurseno dan Ibu Bapak, tidak bermaksud membatasi pertanyaan dari Bapak sekalian. Karena kita ada di penghujung waktu, saya akan menyampaikan beberapa tanggapan terakhir. Yang pertama dari Bapak Rahman Saleh, ya, ini memberikan pernyataan bukan pertanyaan, bahwa dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 di situ ada tulisan Ibrani Alef dan Taf, yaitu aksara awal dan akhir yang mengarah kepada Tuhan Yesus. Artinya Tuhan Yesus sudah ada dalam penciptaan. Kemudian ada pertanyaan dari Bapak Harjo Wasito. Sejarah GKJ menunjukkan bahwa GKJ pasca Kiai Sadrah telah dibaratkan oleh para sendeling Gereformit Belanda, sehingga menjadi teraliniasi dari kejawaannya. Menurut Bapak, bagaimanakah menjawakan kembali GKJ secara efektif dalam konteks keindonesiaan masa kini? Lalu satu yang terakhir Pak, ini dari Ibu Yuwani Astomo, bagaimana pandangan Pak Bambang tentang eksorsisme? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama, saya setuju bahwa bukan hanya GKJ, saya kira. GITJ, GKJW ya mengalami hal yang sama. Ya, makanya dulu sebutan kiai kemudian diganti dengan domeni, sekarang diganti pendeta. Tapi karena ini kan sudah terjadi, hanya tidak bisa kita mengulang lagi zamannya Kiai Sadrah, zaman Kiai Tunggul Wulung. Tapi spiritnya yang kita hadirkan ulang. Artinya apa sih spiritnya Kiai Tunggul Wulung? Sebetulnya kan ingin bahwa Injil itu secara integratif diterima oleh budaya Jawa. Makanya Kiai Sadrah menyebutnya itu
pasamuane wong Jawa, Kristen Jawa Mardika ya, itu tekanannya bahwa dia ingin ada kemandirian, kalau istilahnya PG itu kemandirian dalam daya, dana, dan teologi. Jadi bukan sekedar dana, bukan sekedar daya, artinya petugas rohani, tetapi juga teologi yang benar-benar in loco, sesuai dengan cita rasa dan cita budi orang Jawa. Nah, kemudian saya justru begini, pertama dari sudut pandang teologis ya. Ketika saya ditanya tentang bagaimana Tritunggal, orang kan sebetulnya kemudian membawa tafsir sendiri-sendiri, bahkan di dalam konteks gereja kita yang modern ini, tafsir perorangan. Jadi teolog A, teolog B, karena sedang populernya teolog A di barat. Jadi pandangannya sudah cocok dengan teolog A. Lalu minir terhadap dokumen lama. Misalnya menganggap bahwa bapak-bapak gereja itu juga tidak sempurna. Betul, setiap manusia ada yang tidak sempurna. Tapi di gereja kuno, bapak gereja tidak pernah menjadi doktrin terpisah dari yang lain. Itu spiritnya dari Kisah Para Rasul. Atas putusan Roh Kudus dan putusan kami. Agustinus hebat, tapi tidak ada teologi Agustinusan, ansih. Yang ada teologi konsili. Nah, ini contoh-contoh seperti ini karena memang jujur dikatakan bahwa gereja kita ini telah mengalami banyak sekali proses liberalisasi dan individualisasi. Nah, itu juga tidak cocok dengan budaya guyub rukun dalam konteks Jawa. Satu, kedua. Yang kedua misalnya begini, itu dalam konteks fakta kenyataan ya. Dalam konteks fakta kenyataan ini, maka kemudian bagaimana kita ludah ulang dari apa yang diwariskan misalnya Kiai Sadrah, Kiai Tunggul Wulung, dari Kulen misalnya. Dari Kulen mungkin kita tolak tentang praktek yang dianggap terlalu Jawa sehingga identitas Kristennya dikorbankan, misalnya larangan baptis, tentu tidak cocok dengan semangat kita. Tetapi semangat Mbah Kulen tentang misalnya menggambarkan Tritunggal atau dikir itu sesungguhnya cocok dengan masih relevan dengan zaman kita gitu. Ya, dikir itu kan bagaimana itu kesahduan dan kekusuhan dalam doa. Itu sebetulnya semacam litani kan kalau di kita. Cuman dia secara kontekstual menyesuaikan dengan apa yang terjadi di lingkungan masyarakat Jawa saat itu. Padahal kalau misalnya Mbah Kulen berkenalan dengan gereja ortodok, saya kira tidak ada gap. Karena sebelum Islam melakukan doa-doa yang seperti litani itu gereja ortodok sudah ada. Juga ucapan la ilaha illallah, Yesus Kristus ya Rohullah, itu ungkapan trinitaris dari Mbah Kulen. Sesungguhnya itu berasal juga dari misalnya Alkitab bahasa Arab, liturgi Kristen di Timur Tengah itu sudah ada. Nah, terus dari Kiai Tunggul Wulung misalnya, ungkapan wah kemiri tiba saiki itu bisa kalau perlu dimasukkan di buku-buku panduan katekisasi. Kita ini punya teolog lokal yang luar biasa loh. Misalnya tentang praeksistensi Kristus, sebagaimana diucapkan oleh Kiai Tunggul Wulung seperti ini. Lalu dipahami dalam semangat dogmatik dari ajaran bapak-bapak gereja. Misalnya, wah kemiri tiba saiki kena dipanen dek wingi. Itu kan dikatakan dilahirkan tetapi tidak diciptakan. Karena sebelum lahir dia sudah ada. Sebagai apa? Sebagai sabda yang kekal. Dari Kiai Sadrah misalnya, atau dari Kiai Tosari misalnya, semua bisa digali, ya. Tetapi tentu dalam semangat zaman yang sudah berbeda, bukan mengulang-ulang yurgan dari para Kiai Kristen itu, tetapi ajaran-ajaran teologisnya yang jelas-jelas itu bisa menjawab tantangan zaman kita, itu bisa kita masukkan. Kemudian yang ketiga adalah aspek memorial. Aspek memorial itu gini. Saudara Muslim itu punya wali songo. Tidak berhenti sebagai cerita, tetapi itu di teologi enlokokan. Coba Anda lihat gagasan Islam Nusantara.
Sebetulnya kalau jujur, tidak ada gereja yang melebihi daripada gereja-gereja Jawa dalam hal mengintegrasikan warisan lokal dengan warisan universal kita. Maka dalam rangka yang disebut memorial tadi, jadi itu sesuatu yang bersifat kontinu, bukan diskontinuitas. Kontinu itu misalnya ya, Kiai Tunggul Wulung, itu kan bisa diangkat jadi wisata rohani sebetulnya. Maka kemarin waktu pertama kali muncul Ambengan Agung Kiai Tunggul Wulung, saya hadir dan saya nembang di situ. Salah satu tembangnya termasuk yang wah kemiri bosai kita, dan kemudian saya berikan ulasan-ulasan lewat tulisan saya. Itu mulai dimunculkan sebab apa? Bisa jadi anak-anak kita ini akan mengalami lost generation kalau kita tidak tahu warisan kita. Bangsa besar adalah bangsa yang bisa secara kontinu menyambungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan. Kata Dennis Lombard, bangsa yang tidak memiliki keagungan di masa lalu adalah bangsa yang gagap dalam menghadapi perkembangan. Setiap kita menerima warisan masa lalu kita yang gemilang, membantu kita untuk mengaktualisasikannya di dalam praksis tugas kita sekarang. Itu yang harus dilakukan. Maka dalam Islam, contoh Wali Songo diziarahi, jangan alergi dengan ziarah kuburnya. Tapi sesungguhnya apa yang kita lakukan itu adalah, kalau istilahnya mbah-mbah kita dulu, nguri-uri. Jadi melestarikan. Jadi anak kita nanti bisa menyambungkan, oh zamannya Kiai Tunggul Wulung begini, zaman Kiai Tosari begini. Maka di GKJW itu, saya pernah mengusulkan agar tembangnya Tosari itu mulai dihidupkan kembali di anak-anak kita. Ada satu pendeta, Pak Pendeta yang belajar tentang dalang, itu anaknya juga sudah wasis dalam pakliran wayang misalnya, itu nanti diberi nilai-nilai kekristenan. Itu yang dilakukan oleh wayang Jawa Islam kan, sampai Kalimo Soto jadi kalimat syahadat. Kita enggak usah ke sana, tapi paling tidak misalnya kalau kita membuat pertunjukan wayang atau apa, itu lakonnya diperdalam dengan nilai Kristen. Misalnya lakon Wahdaring Wahyu Tritunggal Jati, siapa yang menerima wahyu itu? Bukan Arjuna, karena tidak cocok dengan etika Kristen, istrinya terlalu banyak. Maka mungkin Yudhistira. Yang mewajarkan itu siapa? Semar misalnya. Itu kan sebetulnya cerita carangan itu lebih hidup daripada cerita aslinya. Ini hanya salah satu contoh bagaimana menghidup-hidupkan warisan kuno kita untuk siap menghadapi masa depan. Seperti kata filosof Cicero, dia mengatakan historia es magistra vitae. Sejarah adalah guru kehidupan. Karena sejarah itu bukan sekedar angka-angka tahun, nama-nama, atau peristiwa. Tetapi sejarah itu juga nilai-nilai yang arif di masa lalu untuk menatap masa depan. Maka sejarah itu juga menegur, membimbing, dan meluruskan. Dan saya kira ini berlaku untuk kekristenan kita ke depan. Demikian kira-kira Pak Siro. Terima kasih Pak Bambang Nurseno, terima kasih Bapak Saudara sekalian kebersamaan pada malam hari ini, baik yang ada bersama-sama di ruang Zoom kita maupun di kanal YouTube GKJ Gontokusuman. Terakhir, Wopadis, gereja di tengah pluralitas agama dan budaya. Pertanyaan ini bisa kita tanggapi dan bisa kita jawab setidaknya dengan terus bersaksi tanpa melukai, terus menyatakan kehidupan iman di tengah konteks multi-iman, aman secara hukum, ramah secara budaya. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.